إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sungguh manusia itu hidupnya ngeluh terus. Kalau ditimpa keburukan, dia ngeluh. Ditimpa kebaikan, dia nggak mau berbagi. Kecuali orang-orang yang luar biasa ini. Satu, orang yang mendirikan sholat, yang selalu menegakkan sholatnya. Yang kedua adalah orang yang sadar bahwa dalam harta mereka ada hak tertentu buat mereka, orang fakir, miskin yang meminta maupun yang punya martabat. Yang ketiga adalah orang-orang yang yakin terhadap hari kiamat. Yang keempat, orang yang takut azab Rabb-Nya. Yang kelima, orang yang tidak hidupnya ngeluh adalah mereka yang mampu menjauhi zina, perselingkuhan, apapun namanya. Dan mereka jaga harga dirinya, martabatnya, dan mereka melampiaskannya hanya pada tempat-tempat yang sudah Allah benarkan. Pada pasangan, pada hamba sahaya, dan itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adu. Dan kalau masih kelewatan juga, maka udah kebangetan model orang kayak gitu. Jadi ini ciri orang yang tidak mengeluh adalah mereka yang pandai mengelola nafsu syahwatnya. Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan dalam hubungan biologis kalian adalah sedekah, kata Rasulullah. Para sahabat kaget ketika Rasul ngedengerin bahwa ucapan la ilaha illallah sedekah, ucapan subhanallah sedekah, ucapan tasbih sedekah, ucapan tahmid sedekah, takbir sedekah, memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, nolongin orang sedekah. Tiba-tiba Rasul sampai pada kalimat ini. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hubungan biologis kalian juga sedekah, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emangnya kalau kami mendatangi istri-istri kami, emang ada pahalanya? Maka kemudian Rasulullah SAW malah balik nanya, kalau kalian datangi pada tempat yang haram, kira-kira ada dosanya? Maka para sahabat bertanya, ada ya Rasul. Nah, kalau begitu, di tempat yang baik itu, maka pahalanya banyak. Dan itu adalah sedekah. Karena itu, ayah bunda, nah, jangan cuma senang dengan nafkah lahir. Nafkah batin juga harusnya senang kalau dikasih, kalau diberikan. Karena ini ibadah yang panjang. Pernikahan ini ibadah seumur hidup. Kalau sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, kemudian
haji ada waktunya, zakat ada waktunya, ibadah yang nggak ada waktunya nih, seumur hidup dihitung sebagai ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berumah tangga, nikah. Jadi, oh pantas orang yang nikah itu nggak keluh kesah. Kenapa? Karena itu yang disebut rahmat Allah. Pertama namanya adalah sakinah. Tahu nggak ya Bunda sakinah tuh? Biasanya kalau orang nikah kita doain sakinah, mawaddah, warohmah. Apa sakinah? Sakinah itu sukun, tenang, tentram. Biasanya kelayaban kemana-mana kata orang Betawi kalau belum nikah. Atau kalau udah nggak punya pasangan lagi nih, misalnya sudah menjanda atau menduda, kelayaban mulu. Ntar kalau udah punya pasangan, tenang, betah di rumah. Itu yang disebut sakit. Kalau menikah tuh tenang, bahagia. Nanti ayah bunda bakal tahu ada gejala-gejalanya. Orang perlu nikah. Jangankan orang, hewan aja, karena udah mulai beternak, tahu tuh mana yang sudah harus dikawinin. Udah ada gejala-gejalanya. Jadi kalau sudah mulai tiba umurnya, muncul syahwatnya, kawinin. Kalau yang punya ternak aja tahu kapan harus ngawinin ternaknya, kalau yang punya tumbuhan juga harus tahu kapan ngawinin tumbuhan-tumbuhannya, maka jangan ditahan-tahan. Kalau punya anak, punya cucu, udah kelihatan tanda-tandanya, terus hanya gara-gara mau bikin pesta uangnya belum muncul, ditahan-tahan. Kata Rasulullah SAW, kan cari hadis kedua. Kalau hadis yang pertama tadi itu, dalam hubungan biologis itu sedekah. Nah ini Rasulullah SAW bilang, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatadzawwaj. Wahai anak-anak muda, kata Rasulullah, siapa yang sudah punya bekal, nikah. Dan siapa yang belum punya bekal, maka perbanyak saum. Fa inna lahu wija, karena sesungguhnya saum itu akan jadi perisai. Perisai apa? Perisai syahwat. Jadi kalau sudah ada tanda-tandanya pada anak kita, cucu kita, laki-laki maupun perempuan, udah mulai muncul tuh libidonya untuk nikah, untuk kawin, maka kawinin kalau sudah sanggup. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fadawwiju. Apalagi kalau udah ada datang anak laki-laki yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya. Cuma dua kriteria untuk nikahin. Kalian ridho agamanya dan akhlaknya. Fatawiju, nikahin putri kalian, cucu putri kalian. Nikahin kalau ada anak muda yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Oh illa, kalau enggak kalian nikahin, nih lihat kata Rasul, takun fitnah wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Kalian udah ngelihat gejalanya, tapi tidak kalian nikahin, maka itu kemana-mana tuh. Mereka nyari jalan yang aneh-aneh. Lari, kawin lari lah, namanya lah. Apalagi kira-kira minggat lah, keluar dari rumah lah. Kalau mengurus kambing sama ayam aja, kira udah tahu tuh gejalanya. Maka ayah bunda yang punya anak, yang punya cucu, jangan pura-pura nggak tahu. Karena gelisah, gelisah. Dan kegelisahan itu kalau sudah tiba waktunya, siapkan.
Sebab itu dari sejak akil balik udah dikasih tahu tuh anak-anak bahwa ini sudah mukallaf, sudah terhitung pahala, terhitung dosa, harus lebih taat lagi pada Allah, harus kenal lagi Allah, Rasulullah, agama ini, harus tahu tanggung jawab, dan harus diajak berpikir, mengerti konsekuensi, diajarkan mandiri, diajarkan mengenal dunia, dan umur-umur sudah mulai balik. Nah, itu lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak ngobrol Ismail putranya. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Begitu sudah mulai kelihatan dia bisa, sudah balik maksudnya, baru diajak komunikasi lain. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Ananda, ayah semalam mimpi ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Nih diajakin diskusi ayah bunda. Kalau anak sudah masuk akil balik, otaknya sudah sempurna, nah, diskusi. Kasih tahu, dia juga bertanggung jawab. Lihat juga bagaimana ayat 120-an Ibrahim alaihissalam ngajak anaknya untuk membangun masa depan agama ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Umurnya masih 13 tahun saat itu. Tapi diajak oleh Ibrahim untuk meninggikan bangunan rumah Allah, Baitullah Ka'bah. Dan meskipun sudah jadi, meskipun sepertinya prestasi, ajarin akhlak humble untuk doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Engkau zat yang maha mendengar, engkau zat yang maha mengetahui. Jadi ayah bunda, dari mulai dia mumayyiz, akil balik, diajari. Kenapa? Karena kalau kalian tidak mengajarin, nanti dia bakal cari jalan sendiri. Dan jalan sendirinya tuh aneh-aneh. Jadi ilmu tentang apa namanya seksologi, daripada yang ngajarin LGBTQ, mendingan yang ngajarin kita bagaimana otak sudah sempurna, bagaimana tanggung jawab, tidak hanya urusan biologis, karena ya mama tahu, papa tahu, abi tahu, umi tahu bahwa kamu punya diberikan Allah nafsu, syahwat, libido, maka kalau kau mau menyalurkannya lewat jalur nikah, karena jika kau lakukan itu pahala dan itu separuh agama. Dahsyat. Tapi jika engkau tidak lakukan di tempat yang baik, pada orang yang baik, maka engkau akan nyesal seumur hidup. Udah habis waktunya. Belum Masih ada Bro. loh, Bro. Ada Bro. Masih ada. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jaga kemaluan, jaga martabat, harga diri, jaga. Karena ya bunda, hatta pada komunitas orang-orang yang tidak kenal Islam saja, mereka yang biasa melakukan zina saja, mereka masih menganggap zina itu perbuatan tercela. Sebab ulang, pada komunitas yang tidak kenal Tuhan, yang tidak memberi ibadah, nggak beragama, mereka yang biasa berzina, zina aja bagi mereka perbuatan tercela. Betapa banyak pemimpin dunia ini non-muslim gugur, rontok reputasinya hanya gara-gara skandal. Benar nggak?
Non-Muslim padahal. Dulu ada Presiden Amerika. Tahun 90-an, orangnya ganteng. Tapi gempar gara-gara skandal. Dan dalam Islam tuh, ayah bunda, urusan begini bukan hal yang main-main. Nanti dalam surat An-Nur, ayah bunda bakal lihat. Az-zani waz-zaniyatu. Laki-laki dan perempuan yang berzina. Fajridu kulla wahidan minha mi'ata jaldah. Jilidlah, cambuklah masing-masing 100 cambuk. Buat yang belum nikah. Buat yang sudah nikah, apa yang dikasih hukuman oleh Allah dan Rasulnya? Rajam, timpuk sampai mati. Kelihatannya keji, kelihatannya bengis, tapi Masya Allah, kalau ini dijaga, maka kita semuanya, bangsa kita bahagia. Ayah bunda bakal kaget-kaget kalau ngelihat fakta. Ini udah terjadi, risetnya udah belasan tahun yang lalu. Anak SMP di Jawa Barat saja lebih dari 50% udah nggak perawan. Dan ayah bunda bakal kaget-kaget kalau ngelihat datanya bahwa pertumbuhan LGBTQ itu dahsyatnya luar biasa. Dan masing-masing sudah bikin komunitas. Di media sosial komunitasnya sudah tingkat kecamatan, sudah ada komunitas. Terus masih nggak percaya tentang bahayanya itu. Oh, dahsyat. Merusak agama, merusak diri, merusak keluarga, merusak lingkungan, merusak segala-galanya. Menurut banyak orang zina udah jadi hal biasa. Enggak, hancur sehancur-hancurnya. Rumah tangga hancur kalau ada zina. Pekerjaan hancur kalau ada zina. Anak keturunan hancur kalau ada orang tuanya, nauzubillah, zina, selingkuh, nggak pakai jauh. Anaknya juga akan membenarkan kelakuan itu dan berlaku pada diri mereka. Atau orang tuanya beragama, tapi nggak peduli. Gejalanya udah ada, tapi pura-pura nutup mata, pura-pura nggak dengar, masih percaya anak saya aman-aman, baik-baik saja. Saat saya lagi di dompet duafa jadi Dewan Syariah, seorang staf ngasih tahu, Mas Bob, boleh minta waktu nggak? Ada donatur loyal nih mau konsultasi. Boleh? Hari apa, Bob? Saya kasih tahu harinya, saya kasih tanggalnya, jam. Maka hari ini maksud sepasang suami istri. Udah cukup berusia, mungkin 50-60 tahunan. Datang, diantar sama staf di ruang meeting, lalu kemudian duduk, kemudian mereka berdua bilang, Mas Bob, boleh nggak? Pintunya dikunci. Oh, boleh. Maka begitu beliau minta dikunci, saya minta stafnya isyarat, saya kasih isyarat, tolong tinggalkan. Dan saya kira mereka berdua mau konsultasi zakat infak sedekah wakaf, orang ini dompet duafa. Tapi yang terjadi ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua tiba-tiba nangis dan mereka berdua bilang, ada musibah besar dalam rumah tangga kami. Apa tuh? Ya bunda, tanya saya. Mereka nangis, tubuhnya bergoncang. Mereka bilang bahwa anak kami, anak yang hebat, anak yang pintar, kuliah di Australia, dan kami selama sepekan mengunjungi di sana, dan saat dia kuliah, saya kaget-kaget. Dia mengkoleksi video.
Dan yang dikoleksi itu sebab katanya laki-laki sama laki-laki sebab. Dan semua videonya itu. Dan saya nyesek tuh, dengernya nyesek, dan saya bisa ngerasain pedihnya, perihnya itu bapak dan ibu itu. Kelihatannya anaknya oke-oke aja, kuliahnya bagus, akhlaknya bagus. Udah ada gejalanya, kalau mampu nikahin, nikahin. Belum lagi model perselingkuhan yang lain, zina yang lain. Pasti akan nyesakkan dada, merusak segala-gala. Itu yang membuat resah. Pengen tahu nggak ya Bunda? Dosa orang yang berzina. Nggak bakal sanggup itu. Nggak setara dengan perbuatan. Cari hadisnya. Perempuan dari suku Al-Ghamidiyah datang sama Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, qad zanait, aku sudah berzina. Ya Rasul. Apakah engkau sudah, Rasulullah pura-pura nggak dengar. Perempuan itu datang lagi. Saat Rasulullah berpaling, perempuan itu muter, hadapin Rasulullah. Rasulullah, aku berzina. Nggak sanggup dia rupanya menanggung beban. Dan Rasulullah pura-pura nggak dengar, berpaling, ninggalin perempuan itu. Dan perempuan itu ngejar. Ya Rasulullah, aku berzina. Lalu kemudian Rasulullah SAW diam, tidak melihatnya, dan Rasul bertanya, apakah engkau sudah menikah? Sudah ya Rasul. Berarti perempuan ini selingkuh. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau hamil dari zina ini? Iya Rasul. Tunggu sampai anak itu lahir. Maknanya nunggu 9 bulan ya Bunda. Nunggu dosa, nanggung beban dosa ini berat banget 9 bulan. Dan tahu yang terjadi ya Bunda? Nanti Bunda cari hadisnya nih tentang perempuan Al-Qamidiyah ini. Begitu dia lahiran, dia bawa tuh anaknya hadapan Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, tetapkan had hukuman untuk aku yang berzina ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat anaknya, dan Rasulullah mengatakan, tunggu sampai engkau menyapihnya. Maknanya 2 tahun lagi, kau susui. Dosa zina itu berat. Ini perempuan ini berharap dia mati di raja. Sudah nunggu lahiran 9 bulan, nunggu lagi disapi, maknanya 30 bulan. Lalu kemudian begitu dia datang sama anaknya, dan di tangan anaknya ada sebuah korma, maknanya anaknya udah bisa sendiri makan, maka Rasulullah SAW tetapkan had hukuman rajam. Hingga para sahabat disuruh sama Rasulullah gali lubang untuk perempuan ini. Hukum rajam tuh ya Bunda, kalau laki-laki maka diikat di tiang, timpukin. Kalau perempuan, benangkan di tangan dan sisakan kepalanya. Supaya apa? Supaya auratnya tidak terlihat. Dan kemudian saat itu ayah Bunda nanti lihat di surat Nur ayat-ayat awal. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah. Pelaku zina itu jangan kalian berbelas kasih. Kalau Allah dan Rasulnya perintahkan rajam, rajam. Maka kemudian para sahabat diperintahkan Rasulullah mulai baca basmalah, mulai rajam. Dan semuanya merajam perempuan itu. Tapi perempuan itu kepalanya ditimpuk nggak mati-mati.
Lalu kemudian Umar nimpuk dengan amarah. Dasar perempuan laknat, kira-kira gitu. Dan Rasulullah SAW marah tuh mendengar kalimatnya Umar. Dan Rasulullah bilang, "Hei Umar, aku tabat perempuan ini udah taubat. Kalau saja taubatnya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, maka sungguh akan mencukupi mereka semua." Dan perempuan itu mati di Rajam. Bunda, kelihatannya bengis, kejam. Tapi tahukah bahwa dosa zina itu amat sulit ditanggung beban. Dan nanti kalian bakal tahu tuh Bunda, tentang kenapa buat mereka pezina yang belum nikah itu dicambuk 100 kali punggungnya, tapi buat yang sudah nikah itu dirajam sampai mati. Nanti kalian bakal tahu. Riset ilmiahnya sudah ada. Rupanya Bunda, buat mereka yang belum nikah dicambuk punggungnya 100 kali itu karena sesungguhnya itu mengaktifkan serum antivirus. Bahayanya zina itu kalau tidak di tempat yang halal, virusnya itu merebak pada dirinya. Akan menciptakan virus yang nggak ada obat. Namanya sekarang AIDS, HIV. Maka 100 kali cambuk tuh, Bunda, untuk mengaktifkan itu. Dan agar dia taubat, nggak ngulangin, tahu perihnya. Tapi buat mereka yang sudah nikah, Bunda, maka imunitas itu, serum itu di tubuhnya udah nggak ada lagi. Maka dia akan bakal nyebarin, kalau dia masih hidup, dia akan bakal nyebarin, merusak masyarakat. Karena itu pun. Dan nanti kalian bakal lihat dalam surat Nur, bagaimana pesan Allah, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Buat pelaku zina, jangan ada belas kasihan. Dan sekarang Bunda, udah banyak di negara-negara yang zina itu biasa, mulai hancur bangsanya. Contohnya Jepang Bunda. Dulu di negara ini hebat gitu. Ekonominya, produktivitasnya, produk-produk. Tapi sekarang Jepang undang penduduk-penduduk negara luar untuk migrasi ke Jepang. Tahu kenapa Bunda? Banyak sekolah tutup. Udah nggak ada anak. Di perusahaan-perusahaan isinya orang tua aja. Nggak ada anak muda. Tahu sebabnya? Nggak nikah. Mereka senang zina, kumpul kebo. Maka kalau itu dianggap lumrah, maka kehancuran. Udah berapa Perdana Menteri Jepang nganjurin untuk memperbanyak anak. Tapi susah. Kehancuran. Dan maha benar Allah dengan segala firman. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.